Baik, jadi aplikasi ini cukup menggunakan yang namanya Snipping Tool ya. Jadi aplikasinya bernama Snipping Tool dan Free Snipping Tool. Dua aplikasi ringan yang bisa Anda gunakan sebagai screenshot di PC atau di laptop, dan ini memiliki lebih canggih dibanding dengan fitur screenshot yang lain. Seperti apa kecanggihan dari Snipping Tool ini? Ikuti dan simak videonya ini dari awal sampai dengan selesai. Untuk itu, sebelum saya lanjut, tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu membahas seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat ya, pada edisi malam hari ini saya akan membahas part kedua, yaitu tentang bagaimana cara melakukan screenshot pada baik itu di Google Chrome atau di semua aplikasi yang ada di PC atau di laptop. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorialnya dari awal sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut dan langsung ke TKP. Baik sobat ya, tentunya sebelum saya lanjut, buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita lanjut ke tutorialnya. Let's go. Nah, apa aplikasinya? Di sini silahkan nanti diunduh saja pada Free Snip Tool ya. Ini saya tunjukkan di sini ya. Ini kalau kita ketik ya, Free Snipping Tool. Nah, ini ya, paling atas ini ya sobat ya. Free Snipping Tool. Nah, ini salah satu aplikasi, atau juga kita ketik aja Snipping Tool. Nah, di sini ada dua yang bisa sobat youtuber gunakan. Nanti bisa dibedakan antara fiturnya, antara Snipping Tool dengan Free Snipping Tool. Nah, ini tentunya ada perbedaan sedikit terkait dengan fiturnya ya. Nanti diketik aja di Google, download ya. Kemudian seperti apa ya, seperti biasanya di download, kemudian diinstal. Dan ini kapasitasnya kecil sekali ya, kecil sekali. Jadi tidak memakan tempat yang terlalu besar ya. Nah, di sini ya, misalkan kita klik download Snipping Tool. Nah, ini tinggal download aja sobat ya. Nanti tinggal ikuti aja sampai dengan selesai. Oke ya. Di sini saya tidak memberikan tutorial tentang cara instalasinya, tetapi kita akan menggunakan Snipping Tool ini seperti apa dan fiturnya yang berbeda dengan yang lain itu apa saja. Nah, oke, di sini saya akan masuk dari sebuah website ya. Oke, misalkan detik.com ya. Nah, di sini ini saya masuk di sebuah website untuk percobaan aja sobat ya. Ini adalah sebuah website dan saya masuk di salah satu berita ya. Saya masuk di salah satu berita. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur Snipping Tool. Nah, ini kira-kira fitur ini fungsinya untuk apa? Nah, sekarang kita klik, kemudian kita klik Snipping Tool. Nah, di sini kita klik ya. Nah, ini adalah aplikasi dari Snipping Tool ya, secara sederhananya seperti ini. Kemudian kita melakukan klik and draw, sama ya seperti yang lain ya. Jadi di setiap kita melakukan screenshot ini, yang kita lakukan adalah selection area ya. Kita klik, misalkan kita klik seperti ini ya. Oke, nah ini secara otomatis dia akan tercopy dan tercover di satu aplikasinya Snipping Tool ini ya.
Nah, ini di aplikasinya ini. Nah, dari sini kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai papan digital ya. Sekali lagi, aplikasi Snipping Tool ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk sebagai papan aplikasi digital. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, ini bisa kita gunakan untuk pennya di sini. Ini ada red pen, kemudian ada blue, ada black, ada custom ya. Custom itu pewarnaan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau kita red ya, ini kita bisa membuat seperti ini. Nah, sama ya. Jadi sekali lagi kita bisa memfungsikan ini sebagai papan digital ya. Ketika kita menjelaskan sesuatu kepada murid kita dengan menggunakan aplikasi ini ya. Nah, ini untuk warnanya ya, silakan nanti bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, black ini berarti hitam. Nah, ini ya sobat ya. Nah, oke. Ini yang custom ya. Custom ini perwarnaan sesuai dengan yang kita inginkan lah. Seperti ini ya, kita bisa menginginkan yang lain ya. Oke, kemudian kita seperti ini. Oke ya, ini fungsi dari pennya. Nah, sekarang di sampingnya ini adalah untuk menghapus ya. Kalau ini ya, kita coba aja ya. Nah, ini untuk pewarnaan yang sifatnya lebih tebal ya sobat ya, sifatnya lebih tebal. Nah, coret-coret tapi lebih tebal ya dibanding dengan pen tadi. Nah, seperti ini ya sobat ya. Oke, nah sekarang fitur yang ketiga itu adalah menghapus, sama ya. Kita klik, nah ini kita hapus. Nah, kita klik aja pada titiknya, klik. Nah, tepatkan posisi pada titiknya. Nah, seperti ini. Nah, udah terhapus ya sobat ya. Nah, cukup mudah ya, jadi penggunaan fitur dari Snipping Tool ini. Nah, kemudian fitur yang lain ini adalah menyimpan. Ya, kita bisa menyimpan di sini. Kita klik save. Kemudian chapter 1 misalkan. Ini saya folderkan di Excel ya biar mudah pencariannya. Kemudian ekstensinya adalah menggunakan Network Graphic File atau PNG ya. Kemudian klik save ya. Oke, seperti ini. Atau kita bisa mengcopy. Kalau kita mengcopy itu kita bawa ke aplikasi lain ya. Ini kalau untuk yang bersifat online ya, kita kirim ke sebuah email, kita tinggal email recipient. Nah, ini bisa kita kirimkan ke sebuah email. Nah, oke, kita hapus, kita tutup ya, kita close. Kemudian kita coba cek di foldernya picture, kemudian Excel. Tadi dengan nama capture. Nah, ini ya. Oke, nah sudah jadi ya sobat ya. Ini penggunaan dengan menggunakan Snipping Tool. Nah, seperti oke, berikutnya kita akan praktekkan menggunakan Free Snipping Tool. Nah, apa bedanya dengan Free Snipping Tool? Kita klik aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag lagi ya. Kita sama, kita drag. Oke, nah ini ada fiturnya sobat ya. Ini sudah memunculkan fitur yang lebih lengkap dibanding dengan tadi Bapak Ibu ya. Mulai dari upload ya, kita bisa upload hasil dari screenshotnya ini. Kemudian kita copy ya, kita bisa copy sama. Kemudian kita bisa save ya, kita simpan dengan di folder yang lain atau tempat yang lain ya. Kemudian kita bagikan atau share ya. Bahkan kita bisa melakukan record ya, record dari screenshotnya. Kita bisa record juga bisa. Kemudian kita bisa full screen ya, kita klik full screen. Kemudian kita bisa create series ya, jadi kita bisa gandakan dari screenshotnya ini ya. Kemudian kita bisa atur dari pengaturan yang lain ya. Kita bisa masuk ke GoPro ya. GoPro itu artinya aplikasi dari Snip Tool yang mungkin perlu berbayar ya, berbayar. Nah, kemudian di sini bisa kita bermain dengan kreasi dan seni yang ada di sini. Misal ya, kita ambil kotak ini, kita klik, kemudian kita tandai di sini. Nah, seperti ini sobat ya. Ini pewarna ini dari sini ya, kita bisa ubah warnanya.
Kalau merah ya kita bisa oke, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, artinya kita bisa menandai dari masing-masing screenshotnya ini ya. Kita bahkan bisa ngasih emoji juga bisa. Kita ngasih emoji ini ya sobat ya. Kita klik. Nah, seperti ini ya sobat ya. Oke. Nah, ini emojinya ya. Nah, ini bisa kita putar-putar. Nah, ini kita bisa mainkan ya sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pindahkan. Nah, seperti ini. Oke ya, nanti bisa dimainkan sendiri. Kemudian kita juga bisa menambah tag ya. Kita menambah tag ya. Kita tag ya, kita klik ya. Di sini bisa kita ketikkan. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, nah kemudian lingkaran juga bisa ya, kita buat lingkaran. Kemudian panah juga bisa ya, kita buat panah. Jadi kita bisa memberikan keterangan-keterangan ini pada screenshotnya lebih lengkap ya, lebih lengkap dibanding dengan yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini lebih lengkap. Jadi silakan dipakai ini coba ya. Ini juga ada pen, kemudian ini ada highlighter ya. Nah, dan yang lainnya ya. Nah, ini bisa untuk blur ya. Kalau blur ini kalau blur ini anu ya, untuk masuk di Pro ya, Pro fitur. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalau kita tidak menggunakan yang versi Pro ya, yang berbayar. Oke ya, kemudian ini blur selection. Oke, ini tidak bisa. Kemudian ini color picture ya. Nah, ini. Oke ya, jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di Snipping Tool ya, ada di Snipping Tool. Ini keluar dari screenshot ya, bisa kita exit. Nah, sekarang kita simpan ya, kita coba simpan aja, kita klik ya. Kemudian sama ya, kita simpan dengan nama SS2 gitu aja ya. Kita masuk di Excel lagi foldernya biar nanti memudahkan. Untuk filenya tetap PNG ya, kemudian kita klik save. Oke, kita cek di Explorer, kemudian Picture, kemudian Excel. Tadi namanya SS2. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi sama saja hasilnya tetapi memiliki beda fitur. Ya, jadi fiturnya lebih banyak dibanding dengan screenshot yang lain. Jadi ada cara sederhana, ada cara yang lebih lengkap ya. Bahkan mungkin ada yang lebih lengkap lagi dengan menggunakan versi Pro ya. Kita tidak masuk pada versi Pro. Ya, kita masih masuk pada versi gratisan. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi cara menggunakan screenshot dengan menggunakan jalur free snipping tool ataupun snipping tool ya. Jadi ada dua fitur yang bisa Anda gunakan untuk melakukan screenshot pada PC atau laptop Anda. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya, biar tepat dengan yang Anda gunakan. Baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan jika bermanfaat silakan dibagikan dan di-share ke teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.